Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izinkan saya mengajak kepada kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Kita semua diberi kesehatan, kekuatan, dan tentu rasa pengabdian terhadap daerah sehingga bisa hadir di tempat ini. Yang saya hormati narasumber kita, tenaga ahli, izin saya menyapa Bapak Profesor Dr. Muhammad Iqbal Bahwa MSc, tenaga ahli analis sektor pertanian UMKM, agroindustri dan integrasi pembangunan. Bapak Lawade Muhammad Ihsan, MSc, tenaga ahli spesial GIS dan data spasial. Kemudian tenaga ahli Ibu Siti Hadijah Junaidi MPD, tenaga ahli bidang pemberdayaan ekonomi lokal dan UMKM. Yang saya hormati Koordinator Staf Khusus Wali Kota Petambago, mungkin belum datang Pak Widi Mokoginta, Staf Khusus Bapak Sarimo Mokoginta SPD, turut berduka cita Pak atas meninggalnya ibunda tante yang ada di Bomo. Saya hormati Kepala Dinas Penanaman Modal, yang saya hormati Kepala Dinas Perindako, yang saya hormati Kepala Dinas Pertanian Perikanan bersama seluruh jajaran. Saya hormati para rektor yang hadir kesempatan pagi hari ini. Saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama. Mohon maaf tidak bisa kami sapa karena waktu sangat terbatas ini. Ini sudah jam 10 ini. Saya mohon maaf terlambat karena Bapak baru dapat perintah untuk membuka acara ini tadi di lapangan di kerja bakti, sehingga saya harus ganti baju dulu karena tadi cuma pakai baju kaos. Saya minta izin ke Pak Rektor untuk ganti baju tadi. Sedang. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sekarang berada di tahap 2 FGD tentang bagaimana kita mencari menyusun peta potensi investasi yang ada di Kota Baru. Ada dua kata biasanya yang dalam sisi akademik, ada istilahnya hipotesa, ada istilahnya juga sudah potensi kan. Kalau hipotesa berarti masih dugaan-dugaan, walaupun sudah ada kata-kata pendahuluan Pak Prof. Tapi kalau dalam potensi berarti sudah dilengkapi data mungkin yang sudah didapatkan di lapangan. Nah, khusus untuk penataan potensi yang ada di Kota Baru di sini, jadi saya ingin mulai dari visi dan misi Wali Kota Petambago. Misi Wali Kota Petambago itu salah satu adalah meningkatkan investasi yang berwujud dari daya saing. Itu tema kita nanti di pembangunan 2026. Ada satu daya saingnya. Daya saingnya itu adalah nilai jual, harga jual. Jadi kalau kita menyusun potensi, berarti ada yang tujuan yang kita capai adalah salah satunya mendapatkan data untuk pengambilan keputusan kebijakan pimpinan yang akurat agar tidak salah. Kemudian yang kedua, tentu potensi ini adalah untuk menarik minat investor sebanyak mungkin, kemudian investor yang berkualitas untuk bisa menanamkan modal di Kota Baru. Dan yang ketiga adalah potensi ini adalah tujuannya adalah dalam rangka pengambilan keputusan itu tentu kita mengharapkan nanti adalah sisi keadilan, pemerataan dari keputusan itu adalah seluruh masyarakat yang ada di Kota Baru ini bisa mendapatkan keadilan tentu dari sisi ekonomi dan kesejahteraan. Nah, itu yang kita harapkan nanti. Oleh karena itu kita mengharapkan peta potensi ini betul-betul bisa mengakomodir hal-hal seperti itu tadi. Yang pertama, kita mengakomodir validitas dan reliabilitas data yang betul-betul valid, yang memungkinkan. Karena ada harga yang kita akan jual keluar. Namanya pedagang, kalau menjual sesuatu itu dua kemungkinan. Yang pertama laku, yang kedua tidak laku.
Kalau tidak laku tapi masih bisa disimpan, masih bagus. Tapi jangan sampai harga yang tidak laku itu menimbulkan ketidaktrasan, hilang trust, hilang kepercayaan orang yang tadi yang mau menawar itu. Maksud saya adalah kita sudah menawarkan potensi di Kota Baru, kita sudah menawarkan data, tetapi ternyata tidak valid, tidak reliable. Ketika kita jual, investor datang dan dia menggunakan data tersebut dan dia rugi. Dia rugi di sini, maka hilang kita punya trust, kepercayaan kepada investor. Dan itu akan susah untuk memulihkan. Sehingga apa yang kita lakukan hari ini adalah itu sangat-sangat penting. Ada 50 orang yang akan berdiskusi di sini, ada yang mau bicara di sini, itu akan menentukan anak cucu kita minimal 5 tahun ke depan kepemimpinan wali kota ini. Kalau salah kita mendefinisikan, salah kita menyajikan data itu tadi, ada harga yang mahal yang harus kita tanggung. Mungkin kita akan mulai dari nol lagi. Anak-anak cucu kita tidak akan menikmati itu. Nah, yang kedua, bahasa yang paling ekstrim juga itu tadi keadilan. Karena peta potensi ini tentu kita tidak mengharapkan yang akan menikmati cuma investor dari luar saja. Bukan. Kita juga mengharapkan peta potensi ini dinikmati oleh penduduk pribumi yang ada di sini. Yang satu peta potensi itu yang kita sajikan hanya menguntungkan yang ada di luar. Oleh karena itu tentu menitip kepada tim agar betul-betul itu bisa diperhitungkan itu, supaya sisi keadilan itu muncul dan efek kepada perbedaan gini rasio kita itu, perbedaan antara yang miskin dan yang tidak miskin itu betul-betul kita bisa pertimbangkan dengan baik. Ini sisi moralnya, Bapak Ibu yang kami hormati, sisi moralnya. Jadi kita jangan melihat ini cuma kertas nanti. Kertas, ini loh peta potensi Kota Baru, silakan. Nah, tapi ada sisi moral yang harus kita pertahankan di sini. Itu harus betul-betul direnungkan, dimasukkan dalam kita bahwa ketika kita sudah menyajikan ini, maka ada dua tadi, sisi menarik investor, meningkatkan kapasitas ekonomi kita, tetapi kita tidak melupakan orang-orang yang ada di sini sebagai pemilik tanah di sini misalnya. Karena banyak daerah yang begitu, Pak. Ketika ditawarkan investor datang, justru yang pribumi ini tersingkir. Jadi di samping untuk menyajikan data, ada juga learning organisasinya nanti di sini. Saya mengharapkan itu dimasukkan bagaimana bahwa peta potensi ini juga mampu memberikan akses kepada penduduk, kepada masyarakat kita yang ada di sini. Barangkali itu yang terpenting sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi mohon betul-betul ini disimak Ibu Kalis sebagai user pelaksana kegiatan ini, agar ini betul diteliti. Ini banyak akademisi di sini. Mohon untuk kritis, betul-betul untuk membangun, untuk melihat. Jangan biarkan kami, mungkin kami akan menyusun, tetapi jangan lepaskan begitu saja. Tolong betul-betul dari sisi berapa sudut, mungkin ada berapa pendapat dari semua stakeholder bisa ditampung di kegiatan ini demi mendapatkan suatu peta potensi yang komprehensif dan bisa memberikan, mau dibilang perfect Pak Prof, nggak mungkin juga, nggak ada yang sempurna, tetapi minimal bisa mengakomodasi seluruh kepentingan yang ada, baik dari investor luar, pemerintah, masyarakat, dan siapa saja yang ada di Kota Baru ini. Barangkali itu yang disampaikan Syukur Romanto. Tentu nanti materi mungkin lebih komprehensif dari pemateri yang ada. Syukur Romanto dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, mewakili Wali Kota Kota Baru Pak Sekda, kegiatan FGD tahap 2 penyusunan peta potensi investasi Kota Baru dengan resmi dibuka. Surmanto, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila bisabil haq, Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah tadi acara pembukaan fokus group discussion penyusunan peta potensi investasi daerah dan dokumen strategi promosi penanaman modal. Dan untuk penyajian materi oleh para narasumber